Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sehat semua sih. Alhamdulillah sehat, Bapak. Ya, Alhamdulillah, Bapak. Ya, sehat mari Bapak. kita mulai sesi siang ini dengan baca basmalah bagi yang muslim, muslimah dan bagi yang non-muslim dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Ibu. Ini teks. Bapak Ibu sudah Cuman mengerjakan bacaan yang tugas mana? kelompok Bisa ya. sekarang ini nanti. Sudah ya, yang video itu sudah dikerjakan sih. Bilang aja sedikit lagi. Nah, agenda kita siang ini akan mereview tugas itu. Pertama, Bapak Ibu tampilkan salah satu di antara Bapak Ibu menampilkan video, video yang kemarin jadi tugas kelompok. Kemudian yang kedua, setelah selesai itu nanti ditampilkan yel-yel dan lagunya serta role play-nya. Nah, selesai yang tugas kelompok, nanti Bapak Ibu mempresentasikan tugas individu, ya. Nanti kalau ada masukan, revisi dan sebagainya, diperbaiki. Hari ini ada 4 jam pelatihan asinkronus. Selesai nanti tatap maya, Bapak Ibu bisa melanjutkan Bilang untuk aja. merevisi dan di-upload ulang di BLC. Cari di grup 3 ya. Di grup 3 yang ada tulisan grup 3, kelompok 3 Gunawan. Kelompok 4, Pak. Maaf, kelompok 4 Gunawan. Nanti saya tunggu waktu terakhirnya jam 23.59. Oke gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu silahkan salah satu untuk menampilkan videonya, monggo. Pak Gunawan, mohon maaf. Saya kan di bagian editor untuk videonya. Kebetulan ini ada video yang baru masuk gitu. Jadi ada berapa yang baru ngumpulin videonya karena kendala sinyal. Jadi apa namanya? Belum sampai saya ekspor sampai selesai, Pak. Ya, seadanya. Bisa tuh ditampilkan? Oh gitu ya, Pak. Deh.
Gimana? Untuk sementara videonya baru editannya sampai situ aja, Pak. Nah, nggak nampak itu tadi? Loh, gak nampak. Enggak, saya pikir sudah baru proses. Saya udah share screen, Pak. Bentar, Ya, sedih bentar. tapi Saya nggak ulangi ada lagi nih, suaranya. Pak. Oh iya, bentar, bentar. Hmm. Kalau seperti ini kelihatan buatan nggih, Pak? Ya, itu hanya kelihatan benderanya saja, angkatan 16 kelompok 5. Oh, bisa dilebarkan nggak itu? Biar ada suara dan nampak. Bapak Ibu bisa lihat kan? Kelihatan, Pak? Dan hanya kecil itu kan? Nggih. Nggak bisa satu layar. Apa yang Bapak Ibu lihat di situ? Hanya gambar langit kan? Dia hanya gambar langit, Pak. Ya, Belum bisa. jalan. Ya, bisa dilebarkan nggak, Pak? Biar kita bisa lihat penuh. Tidak, Pajak kenapa buatan nggih? Mbak itu kayak ngelak gitu. Jadi Gimana? ngelak. Nge-lag, Mbak, nge-lag. Oh ya. Ya jadi kayak berhenti nggak gerak gitu. Kalau share Kalau screen. di Ya, ampun tuh Pak, lembek Bu Afifah, telepon kula.
KKN akun itu. Full screen bisa nggak itu nggak? Saya bisa, jadi di pojok itu ada full screen-nya. Sudah saya perbesar. Seperti ini masih belum kelihatan. Nggak kelihatan tuh masih yang kecil tadi. Kelihatan. Coba ya, putar. Muter napa boten nggih? Betul. Muter nggih. Mboten, Mbak. Oke. Enggak jalan, Mbak. Enggak jalan, Mbak. Enggak Nggak jalan. jalan. Loh, ini padahal di sini jalan saya bentar. Yuk, coba. Masih ngelek. Masih, Mbak. Masih. Gimana, Ge? Bentar. Coba saya ekspor dulu, coba. Hmm. Ini sama kelihatan? Kelihatan tapi Kelihatan masih tapi gelap, kecil, Mbak. Mbak. Mas, gerak, Mbak. Nggak Ini gerak, Mbak. enggak. Ini masih kecil. Enggak gerak juga. Nggak Iya. gerak. Tidak. Iya. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa tidak bergerak ya? Hmm. Bentar, bentar. Yang menjiwai semangat persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bentar, ini kok naik korupsi coba. Ya udah, sekarang tampilkan yang Pak, ini nanti coba saya diperbaiki ya. ekspor dulu nggak ya, Pak, videonya sambil nunggu Ya, ya ekspor. udah nanti videonya diperbaiki. Nggih. Sekarang ditampilkan yel-yel lagu Nggih, sama Pak. role play-nya. Mbak Rama mungkin bisa di-share yel-yelnya. Oh iya, sebentar, Mas. Apakah sudah muncul? Apa ini? Oh, yang ini, Pak. Mohon maaf. Yel-yel nggih, Pak. Dan Ya, dibesarkan, Mbak. Oke, sekarang ya terus. Saya ingin lihat ke bawah. Terus. Ya, terus, ya, terus. sudah, Pak.
Oke, sekarang yel-yelnya dipraktekkan Bapak Ibu. Salah satu memimpin, kemudian diteriakkan. Ya, Mohon maaf Pak, ini belum pernah dipraktekkan Pak. ya sekalipun sekarang, praktekkan sekarang. Biar pernah dipraktekkan sekarang. Ayo. Ya, Mas Tovan yang memimpin, monggo. Agak dibawain Pak. Ini gimana ya nadanya? Apa Mbak video Mbak? Kalau ya video. Ya, Mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa. Saya belum. ya bareng. Dikasih apa-apa. Kelas yang lain juga begitu. Ayo. Satu. Mungkin kayak gini, Mbak. Halo, halo semua, kami kelompok 4. Kami kelompok 4. Datang penuh semangat, membara sayap, membela negara tercinta. Ya Pak. Ya. Tadi yang bisa mimpin tadi bareng-bareng. Ya Bapak. Atau mungkin kayak gini Pak Ketua. Halo, halo semua. Kami kelompok 4, kami kelompok 4. Datang penuh semangat membara, siap membela negara tercinta. Langkah tegap, hati membaca. Berjuang demi nusa dan bangsa. Latsar 25, siap. Latsar 25, hebat. Latsar 25, luar biasa. Ya, gitu aja, Semangat, kompak, berkarya, lulus semua. Ya, sekarang bareng ya. Ya. 1, 2, 3. Halo, halo semua. Kami kelompok 4. Kami kelompok 4. Datang penuh semangat, bela negara tercinta. Langkah tegap, Hati membaca, berjuang demi nusa dan bangsa. Latsar 2025, siap. Latsar 2025, hebat. Latsar 2025, luar biasa. Semangat, kompak, berkarya, lulus semua. Oke, sekarang lagunya. Lagunya gimana lagunya? Lagu. Halo semua, kami kelompok 4 datang dengan tekad yang penuh membara, siap mengabdi untuk Indonesia Raya. Indonesia Jaya. Bareng sekarang, bareng. 1, 2, 3. Halo semua. Kami datang dengan tekad mengabdi untuk Indonesia Raya. Mengabdi untuk Indonesia Raya. Indonesia Jaya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Nanti videonya disempurnakan ya. Oke, Pak, Saya siap. tunggu jam 23.59. Oke ya. Oke, mohon maaf Nanti Pak kalau nggak Gunawan. Tadi ada kesalahan teknis. Kalau nanti nggak muncul, resiko ditanggung satu kelompok ya. Jangan Oke, salahkan saya siap, Pak, nanti. insya Allah. Saya hanya bisa menilai ketika ada bukti fisiknya. Oke. Baik, Bapak Ibu, sekarang siapa yang mau tampil duluan untuk presentasi tugas individunya? Silahkan.
Jangan tugas individu. Setuju aja, Pak. Siapa yang siap? Dituju aja, Pak. Jangan ditunjuk. Itu nggak demokratis nanti malah. Silakan. Ya udah, saya dulu aja, Pak. Oke, silakan. Mohon maaf, share screen dulu ya, Pak. Oke. Oke, besarkan sedikit, Pak. Ya, dibesarkan dikit. Oke, ya udah. Ya, udah. Langsung ke Bismillahirrahmanirrahim. kolomnya aja. Langsung ke kolom. Satu, apa isunya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Di warahmatullahi sini saya wabarakatuh. akan memaparkan isu-isu terkait di lingkungan kerja saya. Yang pertama, isu yaitu pemanfaatan media sosial. Nah, saya langsung ya. Itu kan pembuatan isu itu dibuat dengan kalimat negatif ya. Itu Oke, sudah negatif tapi kurang nyaman dibaca ya. Ya oke, belum maksimalnya itu kasihkan depan Mas, biar nanti gampang. oke, Belum Pak. maksimalnya pemanfaatan media sosial. Nah gitu. Oke. Mau diganti sekarang atau nanti? Nanti aja, Pak. Nanti saya. Ya tapi dikasih tanda ya, supaya nanti nggak lupa atau dicatat. Oke. Oke, terus yang belum Oke, maksimalnya. oke. Saya baca ya, Pak. Oke, nanti dibetulkan ya. Oke, Pak. Belum maksimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layan di kantor urusan agama. Belum Eh, maksimalnya dihapus ya. iya, Nah, Pak. terus nomor dua. Nomor dua, belum maksimalnya pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Oke, terus. Yang nomor tiga, kurangnya pembinaan lanjutan setelah pernikahan bagi pasangan yang baru. Oke, Nomor empat, minimnya digitalisasi arsip akta nikah lama. oke. Yang nomor lima, pelayanan di kantor urusan agama belum optimal akibat keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia. Oke, tambah itu di depan ya. Belum optimalnya pelayanan Oh iya, ya, nanti ya, saya ganti. Belum optimal pelayanan. pelayanan di kantor. Oke. Akibat keterbatasan Jumlah sumber daya manusia yang tersedia, Pak. ya jumlah. Oh, sumber daya. Terus nanti solusinya apa? Tapi itu bukan nanti. Solusinya kalau Nambah, yang tambah karyawan. nambah karyawan itu bukan tugas kita ya. Bapak sebagai CPNS nggak punya kewenangan. Loh, kepala Bapak aja nggak bisa ngangkat PNS itu. Nanti Ya, di, nggak bisa ngangkatin Menpan RB sama BKK, BKN kan gitu. Jadi nanti ini Oke. dirubah ya, Pak ya. Ya artinya ya nggak apa-apa lah. Wong itu nanti bukan core isu ya. Oke, Nggak enggak masuk bukan. ke isu. Nah, tapi kalau bisa nanti disesuaikan. Oke, Jadi Pak. Ya. bukan jumlah ya, keterbatasan sumber daya aja. Oke, Jadi atau keterbatasan kompetensi gitu ya. oke. Keterbatasan kompetensi. Di realnya itu di KUA saya emang benar-benar Enggak. keterbatasan. Oh gitu. Ya, ya, ya. Ya sudah nggak apa-apa lah. Eh, core isu yang saya ambil adalah yang nomor satu, yaitu belum maksimalnya pemanfaatan Ya media nanti sosial. tiga dulu dong. Diambil tiga dulu, jangan langsung tiba-tiba ke isu. Empat, Eh, lima diambil tiga kan, dibawa ke USG. Nah, satu, dua, tiga, berarti satu, dua, tiga itu lah peringkat satu, peringkat dua, peringkat tiga dibawa ke USG, oke. ya Nah, ini setelah pemanfaat ya, setelah saya identifikasi menggunakan metode APK, L, APKL, gitu. Setelah itu saya menemukan tiga sumber masalah inti, Pak. Yang pertama, yang nomor satu, pemanfaatan media Belum sosial. kemarinnya. Belum optimalnya pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layan di KUA. Yang kedua, kurangnya pembinaan lanjutan setelah pernikahan bagi pasangan yang baru.
Yang nomor tiga, minimnya digitalisasi akta nikah lama. Oke, terus diambil core isu nomor 1 ya, silakan. Kesimpulan dari hasil analisis isu Nah, melalui langsung aja ke core isunya. core isunya, Ah, pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi dan juga masih belum maksimal, Pak. belum Belum maksimal. maksimalnya tadi ya. Oke, nanti di fishbone-nya coba lihat. Oke, Sudah kelihatan Pak, dashboardnya Pak. ya sudah nggak apa-apa seperti ini. Sudah. Oke. Iya. Ya ini kan apa namanya, kepala ikannya kan yang sumber masalah Mm-mm. utama ya Pak. Yang core isunya. Belum. Mm-mm. Belum maksimalnya pemanfaatan media sosial gitu nanti. Diganti ya, disesuaikan. Nanti, nanti Oke, diselesaikan. sekarang dari mana kita mulainya? Lingkungan. Ini lingkungan, tidak ada kebijakan atau arahan khusus dari pimpinan terkait optimalisasi media sosial. Terus, Kedua, metode ya Pak. ya, Tidak SOP, standar operasional prosedur dalam pengelolaan media sosial. terus, Secara material, fasilitas dokumentasi yang belum memadai menjadi salah satu kendala teknis dalam mendukung strategi komunikasi publik berbasis media sosial. Dan yang terakhir, oke manusia. Itu yang nanti bermasalah diganti man aja ya. manpower nih. Ya, artinya kan gini, itu kalau mengacu itu kan udah tergantung berdasar 4M itu ya. M itu Ya, kan singkatan nake gitu aja. Terus M itu kan akronim ya. Man, ya. power, metode, kemudian milieu kan gitu. Oke, sekarang satu-satu kita simak ini. Metode. Metode itu kan apa? Cara ya, langkah-langkah. Tidak ada SOP, standar operasional prosedur dalam pengelolaan media sosial. Itu metodenya. Iya, Pak. Kalau media apa namanya materialnya apa? Fasilitas dokumentasi yang belum ada menjadi salah satu kendala teknis. Jadi kurang apa ya, alat-alatnya. Tidak ada SOP, metode. Tidak ada SOP itu berarti material ya. Kalau Material. belum berjalannya SOP mungkin itu bisa masuk di metode ya. Oh, iya. Jadi belum berjalannya, Pak. Belum berjalannya, belum dijalankannya SOP atau belum dilaksanakannya SOP. Pilih mana sekarang? Kalau mau ini sepertinya tidak ada SOP ini berarti bukan metode tetapi cenderung ke material kan. Oh, iya. Iya. Berarti ini dirubah aja, Pak. Pindah berarti. Ya artinya tinggal dirubah katanya saja, kalimat saja. Kalau metode ya mestinya tidak dijalankan kan, belum dijalankan itu Oh, iya. belum Iya. terlaksananya atau belum terlaksananya SOP dalam pengelolaan media sosial. Dianu aja. Aduh, jangan dikat semua. Oh, mau dipindah ke situ. Enggak, Ini, Pak. maksudnya kalau mau kalau itu mau jadi di metode itu hanya dirubah kalimatnya. Nah itu belum terlaksananya atau belum berjalannya SOP, belum berjalannya atau belum berjalannya ya. Nanti belum berjalannya SOP sudah ya, belum berjalannya loh ya. Ah, ah. Terus tidaknya dihapus, belum berjalannya SOP dalam pengelolaan, nah kayak Media. gitu. Terus manpowernya kurang berfungsi, kurangnya motivasi dan kesadaran pentingnya informasi digital. Sudah masuk, Pak. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi layanan DKA masih belum maksimal, belum maksimalnya ya. Oke. Berarti kurangnya motivasi. Oke. Terus di lingkungan apa lingkungan atas? Kan, Tidak ada kebijakan atau arahan khusus dari pimpinan terkait optimalisasi media sosial. Oke. Terus sekarang materialnya fasilitas. Oke. Oke, lanjut, Pak. dah. Oke, sekarang bawah.
apa yang Bapak tawarkan. Nah, penataan SDM. Ya oke, Oke. menunjuk petugas khusus, melatih pegawai, menyusun pembagian tugas. Oke. Terus penguatan metode, menyusun SOP. Oke ya. Oke. Kemudian penyediaan sarana. Ini Data maksudnya yang penyediaan sarana itu apa? eh, Materialnya. Material. material. Oh, penyediaan sarana. Menyediakan perangkat dokumentasi. Oke. Dukungan organisasi ini maksudnya Melio ya. Iya, Pak, beliau, Pak. Oke. Membentuk tim, melakukan kerjasama. Ya baik. Terus sekarang yang bela negara turun. Ya oke ya. Ini diambil satu indikator-indikator saja ya. Nggak usah semuanya, Pak. Enggak, ya maksudnya ya udah seperti ini. Ini sudah benar. Karena tadi ada yang di kelas di kelompok lain tuh ngambil indikatornya banyak sekali. Cinta tanah itu kan, cinta tanah air itu kan ada 6 indikator. Yaitu diambil 4 atau 5 itu kan kebanyakan. Ya nggak apa-apa sih, cuman kan nanti Bapak Ibu jadi mendeskripsikannya terlalu Terlalu ya, banyak. panjang gitu. Ambil satu-satu aja. Ambil satu yang sesuai dengan core issue atau yang dekat dengan tusi atau tugas dan fungsi Bapak Ibu. Oke, ada yang mau disampaikan Pak Taufan? Eh, ini untuk yang saya ini Ya, aksi bela negara ini udah sesuai belum, Pak? Kira-kira, ya Pak? sudah. Ya sudah. Oh, gitu. Sudah. Itu nanti sampai di situ kan? Oke, Oke. Ya, oke. Sekarang ada yang mau disampaikan nggak? udah, Pak. Oke, cukup ya. Nah, nanti yang tadi saya berikan masukan direvisi ya. Iya, Pak. Direvisi, kemudian ya sambil jalan ini, sambil menunggu teman presentasi, Bapak bisa betulkan nanti kalau sudah selesai diupload di BLC, ya paling lambat nanti jam 23.58. Iya, Oke, Pak. gitu Pak Tuhan. Oke. Cukup ya? Bu, Oke, silahkan yang lain. ini share screen-nya berhentinya gimana, Pak? Ya, stop screen ya, stop screen. Ya, silahkan keluar. Terus ganti yang lain. Oh, stop screen. Ya, oke, yang lain. Saya nih, Pak. Ya, silakan. Oke, silakan. Kurangnya, dibaca. Bu. Ya, silakan dibaca Ibu. Oke, core isu yang pertama itu kurangnya fasilitas ruang kelas, meja, dan kursi yang tidak Coba sesuai Ibu, dengan nggak usah pakai headset biar suaranya keras. ini masker. Oke. Kurangnya fasilitas ruang kelas, meja, dan kursi yang tidak sesuai dengan siswa yang banyak. Terus, Yang kedua, kesenjangan sosial dan latar belakang tempat tinggal siswa. Yang ketiga, domisili dan alamat tempat tinggal guru yang lebih dari 30 km dan kurang ideal dari lokasi madrasah. Yang keempat, lahan pengembangan gedung dan ruang madrasah yang sudah tidak tersedia tetapi masih memerlukan pengembangan fasilitas sesuai jumlah peserta didik. Yang kelima, sulitnya mengakses bantuan pemerintah untuk pengembangan gedung, ruang, kelas, meja, kursi, dan fasilitas lainnya. Begitu, Pak. Ibu ini guru ya? Guru. Pak, betul. Oke. Ini kalau melihat isu itu bukan kewenangan Ibu sebagai guru. Coba bayangkan. Oke. Ya.
lahan pengembangan gedung. Lahan pengembangan gedung itu harganya murah atau mahal? Mahal, Pak. Mahal Saya kan? kemarin nggih. Padahal Bapak Ibu ini hanya diberi waktu kurang lebih 1 bulan. Nggih. Selesailah agenda 1, 2, 3. Nanti Bapak Ibu kan masuk di agenda 4. Ya toh? Nah, di agenda 4 itu Bapak Ibu nanti akan diajak membuat rencana aktualisasi. Nah, rencana aktualisasi itu kalau sudah disetujui oleh penguji, mentor, coach, maka nanti Bapak Ibu aktualisasikan, dipraktekkan. Nah, dipraktekkan selama kurang lebih 1 bulan, bukan hanya praktek sekali 2 kali untuk lulus, tetapi juga dihabituasikan, dibiasakan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Ibu bicara lahan, itu lahan harga yang sekian miliar, sekian ratus juta itu dari mana uangnya? Bahkan kepala madrasah Ibu Bapak juga nggak bisa itu. Waktu 1 bulan memutuskan dan membeli tanah seharga sekian miliar atau sekian ratus juta. Jadi itu benar, itu masalah, itu isu ya. Tetapi itu nggak bisa diangkat oleh Ibu sebagai CPNS. Ibu siapa? Kan itu pertanyaannya kan. Nah, maka ya untung ini kan masuk di 2 ya. Kalau kemudian ini nanti jadi disetujui oleh mentornya kemudian diangkat, Ibu nggak bisa menjalankan di aktualisasinya. Kan nanti Ibu akan dituntut. Ibu bisa bisa membeli tanah itu? Jawabannya nggak bisa. Nggak bisa. Karena bukan kewenangan Ibu. Oke ya. Nanti silakan tuh nanti apakah mau dipakai atau bagaimana, tapi jelasnya itu di luar kemampuan Ibu. Nah, ini dikerucutkan setelah menggunakan ini metode APKL menjadi 3 isu. Yang pertama itu kurangnya fasilitas ruang kelas, meja, kursi, dan lainnya yang tidak sesuai dengan peserta didik yang banyak. Oke, Yang sebentar. kedua, Sebentar. Ini urusan fasilitas itu juga bukan urusan Ibu. Ini nanti Ibu mengaktualisasikan ya, mempraktekkan, melakukan perubahan. Ibu nggak bisa merubah ini. Karena Ibu ini bukan siapa-siapa sekarang ini kan. Ibu kan masih CPNS. Kepala sekolah aja masih mikir harus mengundang komite kan. Nah, guru senior nggak bisa karena dia nggak punya kewenangan. Nah, nanti dipikirkan ini. Apakah ini sudah jadi diskusi dengan mentornya? Sudah. Dan Pak Kepala mengarahkan ke situ? Ya. Wah, itu nanti menjerumuskan Ibu ya. Nanti kan ditanya sama pengujinya, loh. Ibu bisa menyediakan fasilitas itu? Nah, susah kan? Artinya nanti di aktualisasi itu, Ibu Bapak itu akan mempraktekkan rancangan aktualisasi itu. Lalu Bapak Ibu membuat misalnya ya, mengadakan workshop itu. Ibu bisa melakukan workshop. Kan itu ya. Nah, maka nanti dipertimbangkan kalau ini yang dimaksudkan menjadi beban bagi Ibu waktu 1 bulan ya. Ya ini ya nggak apa-apa, ini masih latihan, nanti masih ada waktu sekitar 10 hari untuk merubah kemudian jadi yang terbaik yang Bapak Ibu bisa melakukan. Artinya ini di rancangan aktualisasi itu pertama, Bapak Ibu harus mampu melakukan. Yang kedua, Ibu Bapak harus memperhatikan waktu yang ada. Cukup enggak waktu 1 bulan itu? Ya. Kemudian yang ketiga, biayanya murah. Jangan sampai nanti mahal-mahal uang Bapak Ibu habis untuk itu ya. Carilah yang murah meriah. Itu ya. Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalau sekarang untuk latihan nggak apa-apa, tapi nanti, nah harapan saya ya, ini dari latihan ini nanti bisa jadi terus diterima, kemudian sampai di aktualisasinya, sampai di laporannya. Biar tidak minder KW ini. Oke, Pak. Oke, sekarang ke USG. Berarti nanti ada ini USG-nya ini, kemudian ini kan 5 APKL, terus di tapis, ya ini sudah disaring, ada diambil 3. Yang 3 yang mana? Ada diambil 3 ini. USG-nya yang pertama kurangnya fasilitas ruang kelas, meja, kursi, dan lainnya yang tidak sesuai dengan. Ke kolom yang bawah Ibu, ke metrik yang ke bawah. Oh, yang ini sudah ke bawah. Loh, Ibu tinggal hanya bikin ini. Ini yang 3, Pak.
Ini sudah halaman 5. Ibu bikin Ya, yang sudah fishbone halaman. nggak? Gambar ikan. Oh ya, ini buat Pak. Yang mana? Nah, ini. Oke, ini nggak jalan itu. Oh, melek. Ngeheng. Sudah apa belum Pak di halaman ini? Nggak jalan ini. Ini nggak Oh. jalan ini. Sudah jalan apa belum Pak? Ini sudah Belum, di belum. itu yang fishbone. Masih berhenti di APKL ini. APKL. Oh, sebentar. Oh, ini maaf kendala sinyal dari pagi Pak. Bentar, saya stop share. Bentar. Ini saya coba share lagi nih Pak. Ya. Lagi kayak apa? Boleh hidamet terkue. Ibu Pak Klik double, klik 2 kali Bu. Oh, mohon maaf ini Davis malah nggak hang Pak. Oh, ya sudah. Sambil menyiapkan silakan yang lain. Ini mohon maaf, ngehang, Ya, nggak bisa gerak silakan, sama ya. sekali. Ya, yang lain dulu sekarang. Silakan. Ya, izin Pak Gunawan. Oke, monggo. Saya nggih. Silakan. Pak Sidik ya. Coba nggih share screen nggih. Izin saya coba gabung lewat handphone nih Bapak Ibu. Bu Nur, stop screen dulu. Oke, Pak Sidik silakan. Sebentar. Ini apa nggak bisa layar mati sama mati itu. Jadi saya izin mematikan dulu. Ya, silakan Pak Sidik. Nggih, ketinggal mboten nggih? Belum, belum. Iya. Loading, Pak. Ya, oke. Di scroll ke atas, Pak. Nggih, sekedap Bapak. Nampi loading nih. Iya. Iya. Aman. Dah, mulai sini. Ya, izin Bapak mau menyampaikan niki Ya, langsung hasil ditambahkan di kolomnya aja, Pak. hasil Ditambahkan di saya kolomnya. bareng bisa minta dikoreksi Bapak. Niki dari isu-isu yang ada di
kawan Oke. saya di sini yang pertama itu ada tingginya nikah hamil, yang kedua banyak dispensasi nikah, yang ketiga tingginya angka nikah muda, yang keempat tingginya angka cerai muda, yang kelima banyaknya yang meminta wali hakim dalam pernikahan. Dari Ya. 5 ini yang paling Ya, udah menonjol sekarang diambil 3, tiga ya. Dari diambil 3, APKN ini diambil ya, 3, masuk yaitu di USG. G. Di USG ini pun Terus, ya Pak niki Novelo terus Pak. bawah. Nah, niki diambil 3. Nah, Yang oke. pertama ini Pak banyaknya yang meminta wali hakim dalam pernikahan, yang kedua banyak dispensasi nikah dan cerai, tingginya cerai muda. Nah, sebentar Pak. Ini G. kata-kata tingginya apa banyaknya yang meminta itu diganti gini Pak, biar enak didengar. G sebentar kalau catat Tingginya Bapak. permintaan wali hakim dalam pernikahan. Ditulis ya, nanti untuk direvisi. Tingginya Permintaan ya. permintaan wali hakim untuk pernikahan. Udah? Sampun Bapak. Udah. Diperlihatkan Pak, kolomnya itu Pak. Saya tak baca. Tingginya permintaan wali hakim dalam pernikahan ya. Nanti G. direvisi. Oke. Terus diambil satu, core isunya apa jadinya? Yang core isunya banyak yang minta wali hakim dalam pernikahan Pak. Setelah direvisi tadi apa Pak? Yang setelah direvisi tingginya permintaan wali hakim untuk pernikahan. Oke, sudah. Sekarang ke fishbone-nya. Untuk fishbone-nya ngoten Bapak. Oke. Men, wali nasab tidak ada. Ya. Masyarakat kurang pemahaman tentang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pasangan kurang siap secara emosional dan mental. Ya, sekarang dilihat demand-nya di gagasan atau ide Bapak apa? Ya ini Pak yang buat saya bingung di sini itu banyaknya kasus itu wali hakimnya meninggal seperti itu, terus ada Ya, yang ya, sudah. kawin. Itu nanti masalah lain. Ye, Karena ini itu sisinya aja yang kita bahas. ye niki Pak. Banyaknya yang meminta wali hakim tadi diganti ya ini ya. Ye niki nanti diganti untuk langkah-langkahnya ini Pak, melakukan tracking terhadap wali nikah Nah, untuk sebentar gini. J. Gagasan itu coba dilihat di fishbone-nya. Nah, Bapak, G. ini kan dari APKL yang 5, G. diambil 3 di 3. USG. G. USG diambil 1 yang tertinggi, itulah yang jadi terisu atau isu utama. Yang nanti sampai waktunya, ini nanti akan jadi judul. Nah, yang di core isu ini nanti Bapak ganti ya, tingginya angka, kok ini G. jadi itu, Pak? Kok jadi yang ini gimana Pak? Ini ya Pak ya, salah G Core niki. isunya yang mana tadi? Kali tingginya permintaan wali hakim tadi G. Lah, ya, kok jadi G. ini terus gimana? G niki salah G Pak. Bapak bisa ngerevisi di sini atau enggak? Kalau enggak nanti dicatat dulu ya. G ini saya catat mohon Pak, kalau direvisi sini Oke, takutnya lama ya loadingnya. sudah. Nanti diganti ya, disesuaikan. G. Bentar, jangan dinaikkan Oke. dulu. Oke. Nah, oke. Nah, tingginya angka permintaan wali hakim dalam pernikahan itu disebabkan oleh beberapa hal. Ada faktor men, ya. Ini kan Oke. men ini, wali nasab Oke. tidak ada dan sebagainya itu. Kemudian faktor M yang kedua material. Faktor M yang ketiga metode. Faktor M yang keempat milieu. Nah, sekarang kita lihat.
wali nasab tidak ada, masyarakat kurang pemahaman tentang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pasangan kurang siap secara emosional dan mental. Nah, ini kan penyebab, Pak. Penyebab kenapa kemudian muncul tingginya permintaan wali hakim. Nah, sekarang eh, ini faktor main yang semacam ini dicarikan solusi. Bapak mencarikan solusi, Bapak memberikan gagasan atau ide untuk mengatasi supaya angka permintaan wali hakim itu tidak tinggi itu. Apa di antaranya? Nah, apa sekarang? Melihat seperti ini, wali nasab tidak ada, masyarakat kurang pemahaman tentang hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pasangan kurang siap secara emosional dan mental. Diadakan apa, Pak? Untuk Ayo yang di bawah, di kolomnya, di metriknya, bawah nggih, di Pak. kolomnya, di bawah. Hmm. Ayo terus. Niki, Pak. Nah, ini Nggih. gagasan usulan Bapak untuk mengatasi dari faktor manusia apa? Ini kan sebenarnya untuk wali hakim itu ada beberapa hal, Pak, seperti Iya, meninggal seperti itu. iya, maksud saya gini loh. Nggih. Kan itu masalah itu, Pak. Nggih. Pemahaman masyarakat tentang hukum positif rendah, nggak ada wali Nggih. hakim. Ya itu kan, terus usulan Bapak apa? Gagasan yang Bapak ajukan untuk mengatasi itu. Yang pertama harusnya ini mungkin salah ya, Pak. Ini Enggak, ini harusnya langkah-langkahnya sudah benar, nggak win-win, masalah. Pak. Yang gagasannya Mengajak apa? stakeholder yaitu penyuluh untuk meningkatkan religiusnya masyarakat itu, Pak, untuk Oke, sadar kalau itu nikah, kalau meningkatkan religiositas berarti apa? Diadakan pembinaan, pengajian atau eh, bimbingan ya, keluarga ngoten, Pak. oke. Diadakan bimbingan Nggih. bagi warga masyarakat, bimbingan Nggih. pernikahan. Nggih. Diadakan bimbingan pernikahan bagi warga masyarakat. Tulis ya, Pak. Sampun, Pak. Nah, yang pertama langkahnya apa? Bimbingan itu. Yang pertama ya mengumpulkan masyarakat dulu, Pak. Oke, misalnya itu. Nggih. Terus Yang kedua ditulis ya. mengajak nggih, mengajak semua hal atau orang stakeholder terlibat Oke, seperti halnya terus. mengajak Pak Ustadz atau dari Puskesmas. Nah, Nggih. terus ada nggak lagi nggak? Menambah fasilitator mungkin, Pak, yang kompeten. Oke, boleh saja, boleh, boleh. Nah, Nggih. sekarang yang kedua, ada ya, ini sudah selesai ya mainnya. Sekarang ini, yang ini nomor 2 ini mewakili apa? Di main, di M yang mana? Yang ini, Pak, banyaknya ini kita, Pak. Yang mana? Dan saya nikah atau yang di Fishbone, Pak? Yang Fishbone-nya. Oh, nggih. Siap. Nggih. Yang ini, Pak, masyarakat kurang pemahaman niki. Bukan, yang ini sudah selesai, Mas. Yang Oh, ini udah sudah selesai selesai. di main tadi, main nomor 1, M nomor 1, main itu. Nah, sekarang yang ini nomor 2 ini, di kolom ini, Niki, niki nggih. dimaksudkan untuk mewakili yang mana nih? Mewakili metode atau material atau lingkungan, milieu. Ini itu sebentar, Pak. Milieu kayaknya, Pak. Hah? Gimana? Yang nomor 2 niki nggih, banyaknya dispensasi nikah niki nggih. Bukan, iya, iya maksudnya. Ya sudah gini aja sekarang. Iya, banyaknya dispensasi nikah. Ini mewakili yang mana, Pak? M yang mana? Yang kalau yang ini tadi mewakili men, manusia. Nah, kalau Nggih. yang ini mewakili apa ini? Lah ya. Untuk mencari jalan keluar atau gagasan yang Bapak berikan di sini ini apa ini? Material atau metode atau lingkungan, milieu. Kalau material bukan mungkin nggih, Pak.
atau mungkin lingkungan Bapak. Saya minta koreksinya, Pak. Banyak melakukan edukasi remaja di lingkungan sekolah. Adanya jam khusus untuk bimbingan nikah, baik BRAS maupun BRAN. Terus mengajak masyarakat atau calon pengantin mensukseskan program sadar nikah. Banyaknya melakukan edukasi remaja. Banyaknya yang meminta wali hakim dalam pernikahan. Ini diganti ya nanti ya. Jangan lupa ya Pak, ya, dicatat loh ya. Oke. Banyaknya ini harus Coba diganti apa nih, Pak? dirumuskan. Banyaknya melakukan edukasi remaja. Berarti apa ini lingkungan atau teman-teman ada gagasan nggak untuk membantu teman kita ini? Mungkin yang sesama di KUA Bapak minta Mas Taufan atau Bapak kerjanya di mana? di KUA Bapak. Di KUA ya. Oke. Coba lihat visualnya Pak. Oke, Pak. Sekarang metode dulu ya. Edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, konseling pranikah. Coba lihat sekarang kolom yang di bawah Pak. Metodenya. Oke. Terus nomor 4 apa? Tiga itu Bapak. Nomor 4-nya. Loh, hanya 3 Pak. Iya. Udah. Sekarang ini Pak, kembali ke Fishbone Pak. Iya. Kembali ke Fishbone ya. Udah gini, udah stop. Bapak punya masalah ini. Ini ada penyebabnya. Penyebabnya material, manusia, metode, dan milieu. Nah, nanti Bapak cari ini. Cari penyebab penyebab 4 penyebab ini itu nanti dicarikan gagasan Anda, solusi Anda, ide Anda untuk mengatasi masalah-masalah dari sektor milieu, masalah yang ada di sektor metode, terus masalah yang ada di material. Bentar Pak, tak telepon, ada telepon. Oke, Bapak. Halo, Bi. Halo, Le. Iya, halo. Bapak orang ngerti, Bapak lagi pulang ya. Saya kan Ibu Mas. Ya. Oke ya, nanti diulang ya Pak ya. Dicari ini. Ini 4 masalah ini. 4 penyebab timbulnya tingginya angka permintaan wali hakim. Jadi wali hakim itu tinggi, banyak. Itu karena 4 sebab ini. Penyebabnya 4 ini. Nah, keempat penyebab ini yang nanti Bapak carikan solusinya dalam bentuk gagasan. Nah, gagasannya nanti seperti apa, kemudian langkah-langkahnya seperti apa. Nanti dibuat metrik ya dalam kolom itu. Oke gitu ya. Oke, sekarang Bapak bisa perhatikan punya teman yang lain yang nanti kita presentasikan dan kita cermati bareng-bareng. Oke Pak ya. Oke, Oke. Bapak. Sementara itu silakan yang lain. Oke, izin Oke, keluar Pak screen, Pak. Oke. Silakan yang lain. Saya izin share screen ya, Pak. Oke, silakan.
Sudah terlihat belum ya, Pak? Ya, terus oke, lihat lihat dia Oke, APKL-nya. ini saya mencari isu yang sesuai dengan Oke ya. posisi saya ya, Pak, sebagai guru Al-Quran hadis. Ya, Isu yang terus pertama, minimnya kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil di oke. kalangan siswa kelas 8. Yang kedua, rendahnya minat siswa dalam membaca dan menghafal Al-Quran di tengah gempuran media digital. Yang ketiga, belum maksimalnya publikasi setiap kegiatan dan aktivitas madrasah. Yang keempat, ketidakteraturan pengelolaan sampah dan kurangnya kesadaran lingkungan di madrasah. Dan yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, yang 5 ini dianalisis dengan APKL, kemudian diambil 3. Sekarang kita Ya, lihat USG-nya. ini Pak USG-nya, Jadi Pak. rendahnya, Nah, ya silakan dibaca rendahnya Ibu. minat siswa dalam membaca dan menghafal Al-Quran di tengah gempuran media digital. Yang kedua, minimnya kemampuan membaca Al-Quran dengan tartil di kalangan siswa kelas awal. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, Ini yang yang 5 saya pilih tadi sebagai jadi core 3. isu adalah yang pertama, Pak. Yang 3 diambil 1, ya dengan Oke. dianalisis melalui USG ambil 1. Yang 1 itulah yang namanya core isu Core isu. atau isu utama. Oke, Nah, jadi kita isu masukkan utamanya ini ya, Pak, isu utama itu di Fishbone. di Silakan dilihat Fishbone. Oke. Fishbone-nya. Ini Pak Oke, Fishbone-nya, Pak. ya. Jadi kita lihat ya, Oke. analisis Fishbone ini berdasarkan 4M. M pertama Iya. manusia, M kedua material, M tiga methods, yang M keempat milieu. Oke, dari manusianya apa itu, Bu? Ya, dari manusianya kurangnya konsentrasi guru pada pembelajaran Al-Quran dalam aspek bacaan dan hafalan. Yang kedua, Maksudnya konsentrasi apa, Bu? maksudnya belum fokus ke hafalan gitu, Pak. Oke, kalau konsentrasi ya belum fokus gitu aja. Oke. Belum, Oh iya, ya saya nanti ganti nanti ya, Pak. kalau konsentrasi kan kesannya apa ya? a- Apa namanya? Psikis ya, Oke, saya ganti konsentrasi. fokus gitu nggih, Pak. Nah, Terus kurangnya yang kedua latar fokus. belakang Ya. siswa. Terus? Ya, yang kedua latar belakang siswa dari sekolah umum yang kurang memprioritaskan belajar Al-Quran. Jadi Terus? minat belajarnya berkurang, Pak. Hmm. Dan lemahnya keterlibatan orang tua dalam mendampingi anak belajar Al-Quran. Oke, terus? Itu yang men ya, Pak. Nah, oke, Yang sekarang materialnya, satu-satu ya. Nah, main ini banyak duri yang punya Bu Siti. nggih. Nggak apa-apa, duri itu boleh banyak. Hanya kemudian duri yang banyak itu kan kita ambil, kalau bisa diringkas, kalau nggak bisa diambil yang paling berpengaruh. Yang paling Oh gitu. dominan mempengaruhi faktor Nggih. manusia yang menyebabkan rendahnya minat siswa dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Nggih. Nah, sekarang kita lihat sekarang di gagasan Bapak Ibu di Oh bawah. iya. Di metriknya, di kolomnya. Lihat di gagasannya. Oke, stop Ini ya. Pak. Nah, di atas tadi apa? Dilihat di visualnya. Kurang fokus Kurangnya ya, fokus kurang guru pada fokusnya. Terus pembelajaran Al-Quran hadis dalam sekarang, aspek bacaan dan kalau kurang hafalan. fokus, terus nanti solusinya apa yang Ibu berikan? Gagasan Ini Ibu. Pak, solusinya nanti saya akan mengadakan pembiasaan tahfidz juz 30 Pembiasaan tahfidz di awal juz pelajaran. 30 di Nggih. awal pelajaran. Nggih. Pembiasaan tahfidz juz 30 di awal pelajaran Quran hadis gitu ya, nggak usah pakai guru Nggih. ya. Oh iya. Pelajaran ya nanti dengan dirinya gurunya ya guru Quran hadis ya, Iya, ini oleh kan guru guru yang Quran lain. hadis, Pak. Ya, jadi Iya, pembiasaan tahfidz juz 30 di awal pelajaran. ini ya, Pak. Nah, di awal pelajaran Di awal hanya Quran pelajaran hadis kan Al-Quran Bu? Tidak hadis. semua Iya, guru, tidak semua mapel kan? iya tidak, Pak. Iya. Nah, langkah-langkahnya apa? Ini Pak, siswa diberi target menghafal juz 30. Ya, terus? Kemudian sebelum pelajaran eh, hafalan hafalan surah-surah pendek itu Pak juz 30. Kemudian Ah, nanti ada setoran hafalan ah, dikirim ke guru.
Dan Oke, ada evaluasi setiap oke. pekannya. Ya, oke lah kalau gitu. Ini ngatasi mainnya ya, karena Nggih. guru kurang fokus. Ya toh? Nah, Iya, sekarang Pak. biar fokus, guru di dirubah, dirubah pola ngajarnya ya. Nggih. Di awal selalu Iya, ada ada tahfidz dulu. tahfidz ya, Juz tahfidz juz 30. 30 di awal pelajaran Quran hadis. Oke, sekarang kembali ke Fishbone. Material, materialnya apa ini? Materialnya Kurangnya ini Pak, keterbatasan buku atau modul hafalan yang menarik dan sistematis. keterbatasan buku, kurangnya Ya, konsentrasi ini tadi mana ini? Ini juga material. iya, ini Keterbatasan buku satu, atau dua, modul tiga. hafalan yang menarik dan sistematis. Nggih. Minimnya akses ke Terus ini, media digital. Oke, terus nggih. eh, gagasan Ibu apa di metriknya, di kolomnya di bawah? Jurnal Quran dan refleksi bila apa itu? Jurnal Quran Jurnal dan Quran refleksi nih bila. Pak. Iya. Saya nggak usah bawa-bawa dulu bela negaranya nggak usah Oh, ini dihapus nggak usah saja. dulu ya Pak. Maksudnya jurnal Jurnal Quran Quran apa? nih. Ya nanti gini Pak, ini langkah-langkahnya seperti ini Pak. Jadi siswa nanti saya instruksikan untuk membawa juz amma setiap pelajaran Quran hadis. Kemudian tadi saya hubungkan dengan bela negara, maksudnya saya ulas juga Pak, kandungan Gagasan kegiatannya? ayat yang dihafalkan. Maksudnya jurnal Quran itu apa? Ya Kegiatan semacam jurnal kegiatan gitu Pak. berupa jurnal Quran itu apa Jurnal maksudnya? untuk mencatat ini Pak, perkembangan hafalannya. Oh, jadi Gitu Pak. mencatat perkembangannya. Iya. Ini untuk mengatasi material. Padahal Iya, kan dan tadi juga material, ini ada Hah? juga ini Pak. Mungkin belum saya teruskan di sini Pak, tapi ini ada di langkah-langkah. Anak-anak saya Nggak, suruh bawa. nggak, maksudnya yang kedua ini kan kaitannya untuk mewakili material kan. Nggih, Yang Pak. di sana kan kekurangan buku, tidak adanya buku atau Iya, sedikitnya buku yang menarik gitu ya. Kan iya. itu ya. Nggih. Nah, terus Berarti ini kurang sesuai ya, Pak ya? nggak maksud saya gini, untuk mengatasi kekurang lengkapan buku terus dengan cara apa? Ini Pak, kan kalau di sekolah kan belum Ya, ada ya, itu Pak ya. langkah-langkahnya. Juz amma ya. Jadi Langkah-langkahnya nanti terus gagasan kegiatannya apa? anak-anak membawa ini, Pak. Membawa juz amma atau Al-Qur'an dari rumah. Nah, kan di atas coba lihat di Fishbone-nya. Nah, materialnya kan? Iya. Kan keterbatasan buku, modul, hafalan yang menarik dan sistematis. Nah, ini masalah. Keterbatasan buku dan modul ini masalah. Nah, sekarang untuk mengatasi masalah ini dengan cara apa? Kalau keterbatasan buku modul ya. Anak-anak membawa saya mandiri, Pak. Oh, Juz gitu. amma ya. Jadi bawa Quran. Nggih. Apa sebegitunya ya, Pak? Oh, madrasah padahal ini kan madrasah ya, bukan SD ya, Nggih. bukan Nggih, sekolah Pak. ya. Tapi kalau Harusnya untuk kan per anak kan belum ada, Pak. Belum cukup gitu, Pak. eh, gagasan kegiatannya apa tadinya? Kegiatannya apa, Bu? Gagasan usulan Anda untuk mengatasi keterbatasan buku atau literatur yang ada. Ini Pak menginstruksikan Bukan menginstruksikan, siswa kalau untuk membawa menginstruksikan itu langkah-langkah, gagasan kegiatannya. hmm, Kalau ini di atas kan pengadaan ya. pengadaan juz amma Nah, gitu, Pak. nah pengadaan, Nggih. pengadaan kitab suci dan Nggih. pengadaan kitab suci dan Dan juz amma, Pak. ya dan buku-buku penunjang lainnya gitu. Nggih. Dan buku-buku penunjang lainnya. Pengadaan kitab suci. Juz amanya nggak usah ya. Juz amma kan sudah ada di kitab suci. Dan buku penunjang lainnya. Nah itu kan. Nah Nggih, Pak. pengadaannya nanti kan bisa lewat macam-macam ya. Bisa lewat siswa suruh bawa sendiri. Atau mungkin nanti Nggih. bisa lewat minta bantuan.
atau mungkin bisa beli dan sebagainya. Nggih. Nah, sebentar ini yang hubungan yang kegiatannya dibetulkan dulu nanti. Pengadaan. Nah, ini langkah-langkahnya seperti apa? Siswa disampaikan bahwa juz amma setiap pelajaran Quran hadis. Yang kedua, misalnya mengajukan apa? Permohonan bantuan ke komite, misalnya. Oh iya, Pak. Ya. Bisa kan satu Nggih. bulan mengajukan permohonan ke komite misalnya, atau mengumpulkan atau membeli dari dana yang sah gitu. Nggih, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, ditulis mengadakan apa? Mengadakan pengajuan permohonan dana. Ya, terus yang C Gini ya, di, Pak. yang C diganti Bu. Nggak nyambung itu nanti. Heeh. Membeli dengan dana yang sah, membeli kitab suci dan buku, beda. Membeli kitab suci dan buku penunjang dari dana yang sah. Nah, terus sekarang yang C itu maksudnya kompetisi hafalan dan tilawah. Ini Itu biar siswa mewakili lebih apa maksudnya? semangat, Pak. Mewakili Ini apa ini? mewakili metode Metode, ya, Pak. metode. Nggih. Oke, metodenya apa ini? Kurangnya Kurangnya penerapan strategi little and often. Sedikit tapi sedikit tapi konsisten. konsisten gitu ya. Nggih. Nggih, Kurangnya setiap awal penerapan pelajaran itu, strategi. Pak. Nggih. Strategi itu nanti sedikit tapi konsisten. Nggih. Jadi setiap hari lebih baik Setiap hari setiap ada. hari 2 ayat Nggih. daripada 1 minggu baca tapi 1 minggu kemudian enggak gitu maksudnya. Iya, iya, Pak. Oke. Setiap mulai pembelajaran, Pak. Jadi kurangnya penerapan. Nah, sekarang di di metodenya ditulis apa? Gagasannya, Pak. Nah, bukan kompetisi, tetapi apa? Apa, Pak? Diterapkan metode yang tadi apa disebut? Oh, yang tadi ya, Pak. Metode tadi ya, Nah, Pak. metode. Nah, little and often ya, sedikit tapi sering ya. Nggih. Jadi kalau ditanya little and often itu apa? Jelaskan ya. Nah, Nggih, Pak. langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya ini kurang sesuai, Pak, saya buatnya, Pak. Nanti saya perbaiki, Pak. Hah? Nah, Ini saya tulis langkah-langkahnya di sini. Langkah-langkahnya, metode ini kan metode yang diterapkan setiap hari nanti atau setiap iya, mata pelajaran Quran hadis. nggih, Nah, nanti apa langkahnya? Pertama apa? melakukan tahfidz ya, Pak, Ya di boleh, setiap silakan. Hafid. awal Nah, pembelajaran. terus, terus yang B, Mengadakan evaluasi, Pak, oke, nggak apa-apa, adakan evaluasi. Evaluasi itu penting ya. setiap bulan aja deh, Pak. Saya setiap bulan, waktu ibu hanya 1 bulan tuh nanti ya, aktualisasinya. Oh gitu, tapi kan nanti habituasinya, Pak, Ya gitu, ya, tetapi rencana kan ibu saya. harus kalau sudah lewat bulan nanti sudah dinyatakan lulus kan, Oh gitu, gitu nggih, kan. Pak. Berarti Jadi setiap minggu, aktualisasi, setiap pekan ya, Pak. ya bolehlah gitu. Nah kan, jadi nanti sudah bisa dibaca progresnya. Oh ada peningkatan ya kan gitu. Iya, Terus ya sekarang yang keempat apa itu? Pembentukan Duta Qurani Chile. Ini untuk apa? Mewakili apa? mewakili metode Milieu. juga, Pak. Hah? Metode juga, Pak. Mewakili metode juga. Iya, Nah, terus sekarang yang miliunya yang mana? ini, Pak. Pojok tilawah di setiap kelas. Menyediakan waktu sebelum pelajaran untuk membaca Al-Quran. Guru mengaitkan ayat yang dibaca dengan nilai tanggung jawab dan kedisiplinan.
lingkungan. Jadi membentuk lingkungan. Ya, Nggih, Pak. menyediakan waktu. Atau kurang sesuai, Pak? Iya, artinya kita bicara milieu lingkungan. Lingkungannya seperti apa supaya mendukungnya? Apa kerjasama, Ibu? Kerjasama dengan pondok Wali murid ya, Pak. pesantren, Oh, kebetulan di masjid. sini juga ada boardingnya sih, Pak. Hah? Ada boardingnya juga di sini. Oh Ada ya, boarding pondok ya. pesantrennya di MTS. Ya, Jadi nanti artinya saya bisa berarti kan kerjasama ya, Pak. eh, memberikan peran lebih kepada ustadz ustadzah yang ada di sekitar yang ada gitu aja. Di boarding gitu ya, Pak. Iya, di boarding. Memberikan peran lebih pada ustadz ustadzah di boarding. Ustadz boarding ya. Nah, Nggih. di sini langkah-langkahnya apa ya? Pertama, Bekerja sama, Pak, dengan ustadz-ustadzahnya, ya Pak. artinya sebelum kerjasama mungkin ya ya deh bekerja sama ya. Karena langkah-langkah itu jamak ya dibikin paling enggak dua lah. Apa yang kedua? Hmm, Apa? apa ya, Pak? Belum ini, Pak. Nanti saya pikirkan lagi, Pak. Ya udah nanti dipikirkan lagi ya. Nggih, Ya udah nggih. nanti dipikir tapi ditambah ya jangan satu kalau Iya, satu kan masih iya, tunggu. Pak. Oke, sekarang bela negara. Oke, sudah ya. Ini diambil indikatornya diambil dari modul ya atau dari PowerPoint ya. Bukan pemikiran Ibu kan? Iya, Pak. Yang indikator nilai bela negara itu loh. Oke ya. Sudah kalau sudah ya sudah. Makanya nanti Nggih, diambil satu-satu aja. Setiap item itu diambil indikator satu-satu aja biar nggak nggih. terlalu banyak Bapak Ibu Baik, mendiskusi Pak. juga. Oke, ada yang mau disampaikan Bu Siti Anissa? Sudah, Pak, cukup. Cukup ya, nanti yang Nggih. direvisi. Nggih, Nanti terima kasih loh, Pak. di-upload ulang, yang lama di drop, ganti upload yang baru jam 23.59. Oke, silakan yang lain. Nggih, nggih, terima kasih, Pak. Izin share, Oke, silakan. mohon bimbingannya Pak. Oke, silakan. Jadi siapa ini? Siti Nur Suwaibah. Apa? Bu Siti Nursoiba. Oke, dilihat sekarang APKL-nya. Oke. Terus. Isinya yang pertama, kurang optimalnya perhatian orang tua terhadap perkembangan Oke, sebentar ya Ibu ya. Kemarin sudah kita jelaskan. APKL itu hanya itu aktual. Kita diminta mencari atau mengidentifikasi masalah-masalah isu-isu yang ada di sekitar tempat kerja kita. Nah, kita angkat isu yang aktual. Nah, aktual itu kan kita di APKL ini menggunakan skala Likert. 1, 2, 3, 4, 5. 1 itu sangat tidak aktual, 2 tidak aktual, 3 sedang, 4 aktual, 5 sangat aktual. Maka karena kita diminta ngangkat yang aktual, ya ngangkatnya ya minimal 4. Nah, ngapain ngangkat 1, ngangkat 3, ngangkat 2, itu kan nggak aktual. Kan banyak isu, kecuali memang adanya hanya ini Pak, yang lain nggak ada yang aktual. Ya monggo, tapi namanya nggak seperti itulah gitu ya. Nah nanti yang 3 ini cobalah nanti diganti atau ini di drop diganti yang baru, isu yang baru yang aktual, atau ya pragmatis saja itu yang 3 ganti 4 selesai. Oke, sekarang lanjut. Terima kasih. Lanjut, yang kedua, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran. Yang ketiga, kurang optimalnya pemanfaatan perpustakaan oleh peserta didik. Yang keempat, kurang optimalnya kedisiplinan peserta didik terhadap peraturan sekolah. Yang kelima, kurang optimal kemampuan literasi peserta didik. Kemudian APKL-nya 1, 2, 3-nya ke analisis
USG-nya dapat 3. Yang pertama, kurang optimalnya penggunaan media pembelajaran. Yang kedua, kurang optimalnya kedisiplinan peserta didik dan peraturan sekolah. Yang ketiga, kurang optimalnya kemampuan literasi peserta didik. Dari USG-nya kemudian didapatkan optimalnya kemampuan literasi peserta didik sebagai core isunya atau isu utamanya. Kemudian masuk ke Fishbone-nya. Mohon bimbingannya kalau ada yang salah ya Pak. Yang pertama material, minimnya buku dan bahan-bahan. Yang kedua lingkungan, tidak ada kebijakan jam khusus literasi atau arahan menjalankan literasi. Kemudian sumber daya manusia, kurang motivasi dan kesadaran akan pentingnya literasi. Metode, kurangnya prosedur untuk menjalankan literasi. Ya, ya nanti ini Bu diganti ya, karena di atas penjelasannya kan 4M ya. Maka di akronimnya nanti juga dibikin L. L itu lingkungan, maksudnya milieu kan, ditulis milieu. Kemudian yang ini tadi apa? Bawah, bawah. Bawah. Dikecilkan dikit. Nah, sumber daya manusia itu diganti M. Men. Men. Nah, gitu ya. Itu. Nah, sekarang kita lihat dari men itu. Dari men itu kurangnya motivasi dan kesadaran akan pentingnya literasi. Nah, sekarang dilihat di gagasan Ibu apa? Di kolom bawah. Sebentar. Membuat pojok, oke, kita berangkatnya dari sini aja. Membuat pojok literasi kecil di kelas ini untuk mewakili apa? Ini untuk mewakili material. Material, membuat pojok kecil. Oke, pojok literasi berisi buku-buku yang berada di kelas sehingga ketika peserta didik tidak membaca mereka memiliki berbagai buku yang bisa dipilih. Pojok literasi berisi buku yang berada di kelas. Kemudian setiap peserta didik memiliki buku yang ditaruh di pojok literasi untuk dibaca teman yang selainnya. Begitu pula mereka bisa meminjam buku lain untuk dibaca. Ya, ini kalimat ini kalau bisa diringkas ya Bu, jadi orang baca tidak capek itu ya. Nah, diringkas, kemudian jadi kalimat yang efektif. Gitu. Oke, budaya membaca selama 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai materi pembelajaran. Ini mewakili apa? Lingkungan. Lingkungan, budaya membaca. Oke. Kemudian menulis jurnal kegiatan sehari-hari berkaitan dengan materi pembelajaran. Mewakili apa ini? Ini mewakili sumber daya manusia biar apa namanya pembias meningkatkan kesadaran menulis dan literasi dan Menulis jurnal kegiatan sehari-hari berkaitan dengan materi pembelajaran. Ini murid atau guru, Bu? mengajak murid Enggak, ini yang menjalankan nanti murid atau guru? yang Gagasan ini. menjalankan menulis jurnal itu. Murid. Iya. Nah, ini langkah-langkahnya itu langkah-langkah untuk menjalankan gagasan ini ya, Bu ya. Menulis jurnal kegiatan sehari-hari, kegiatan dengan materi pembelajaran. Jurnal yang dimaksud di sini merupakan, ini nanti diganti ya Bu. Ini kan menjelaskan tentang maksud jurnal. Nah, yang dibutuhkan adalah langkah-langkah untuk menjalankan gagasan ini. Gagasannya kan menulis jurnal kegiatan sehari-hari berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, langkah-langkah menulis jurnal itu apa? Yang ditulis di sini nanti. Ya. Jadi nanti penjelasan langkah-langkah itu menjelaskan tentang langkah-langkah gagasan itu untuk menjalankan atau untuk melaksanakan gagasan itu. Ya. Ya. Yang menulis jurnal itu siswa bener mboten Pak? Ya, ya kembali ke Ibu. Di Fishbone-nya apa di core isunya? Itu. Kalau yang di sana maksudnya siswa ya nggak apa-apa. Ini nggak masalah Oh, kok. Siswa atau guru nggak nggak masalah. masalah. Nggak masalah. Oke. Silahkan ke bawah lagi ke gagasan.
Kembali, ya. Ini yang metode melaksanakan pembelajaran menggunakan metode problem based learning. Problem based learning itu dilaksanakan dengan menggunakan biasanya artikel, narasi, atau cerita gitu dalam Nah, oke. Karena pembelajaran. langkah-langkah, maka langkahnya ya minimal 2 lah, Bu. Tidak Iya. 1. Kalau 1 kan langkah. Oke, Bapak. Ya. Terima Nanti kasih. dilengkapi ya. Oke, sekarang bela negaranya. Ya, bawa bela negara. Udah ya. Ini sebentar, bentar. Mengintegrasikan konteks kekayaan alam dan potensi lokal Indonesia dalam pembelajaran. Ini Ibu membuat indikator sendiri. Ini dari apa gitu tadi? Kalau di indikator yang bela negara, di sana nggak ada ini kata-kata IPA. Ya, toh? Oh, oh Ya. gitu. Katanya harus sama persis sama indikator bilangannya nih. Indikator yang mana? Indikator cinta tanah air gitu. Enggak, maksudnya gini. Ini indikator hari cinta tanah air ada kata-kata IPA-nya? Enggak ada, Pak. Nah, itu dia. Maka nanti indikator yang di sana itu di copy paste aja. Oh Kan gitu. di cinta tanah air itu ada 6 indikator. Nggih. Dipilih salah satu yang sesuai dengan ya sesuai dengan core issue. Core issue yang APKL 5 toh, diambil 3 Nggih. di USG kan. Kemudian diambil satu di itulah core isunya. Nah, diambilkan cita tanah itu, ambilkan salah satu indikator yang dari 6 itu, ambil satu yang sesuai dengan core issue. Dan sesuai dengan tusi, tugas fungsi pokok ibu sebagai guru. Ya toh? Nah, gitu. Kemudian yang sini sadar berbangsa dan bernegara juga begitu. Ambilkan salah satu indikator yang ada di sadar berbangsa dan bernegara. Di copy saja sampai yang nomor 5. Oh, Oke, gitu ya. nggih, terima kasih, Pak. Ya, oke, ada yang mau sampaikan? Ada yang mau ditanyakan atau sampaikan? Ini misalnya yang bagian kolom ketiga implementasi nilai bela negara dalam menyelesaikan masalah, misalnya ini sudah sesuai core issue, bentuk bentuk kalimatnya seperti ini diperbolehkan, Pak. Misalnya mengadakan proyek konservasi keanekaragaman Hayati Mini. Siswa memilih Ya, boleh aja. boleh. Boleh Oh, saja, nggih. boleh. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Oke ya, Nggih. cukup? Ya, silakan. Ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan Ibu Bapak yang lain. Saya N. Silakan. Siapa yang mau tampil? Izin share screen gitu, Pak. Ya, silakan. Ya, Sampun jelas napa boten? ya, Jelas, Pak. naikkan ayo. Oke, baik. Ditampakkan APKL-nya. Untuk isu-isu yang saya temukan, karena saya satkernya itu di kantor urusan agama, yang pertama ada minimnya sarana dan prasarana. Yang kedua, jumlah penyuluh tidak memadai. Yang ketiga, kurangnya pelatihan digital bagi pegawai. Yang keempat, belum terlaksananya efektivitas media sosial kantor urusan agama. Yang kelima, kurangnya sosialisasi aplikasi SIMKAH web di masyarakat. Oke, terus diambil 3 sekarang USG-nya. Di sini saya mengerucutkan jadi berdasarkan USG-nya, Pak. Saya ambil yang pertama yaitu belum terlaksananya efektivitas media sosial kantor urusan agama, kemudian jumlah penyuluh tidak memadai, yang ketiga ada minimnya sarana dan prasarana. Sebentar, Kalau dari sebentar. nggih, Sebentar, Bu. Itu kita lihat ya, nomor 1 itu. Belum terlaksananya efektivitas media sosial
kantor urusan agama. Maksudnya gimana? Belum terlaksananya. Jadi di kantor urusan agama ini kan sudah memiliki media sosial, Pak. Oh, Tapi untuk efektivitasnya itu belum terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi kenapa ini saya angkat menjadi isu di kantor urusan agama ini karena memang mengingat sekarang itu kita apa ya mempublikasikan apa informasi terkait KUA itu melalui sosial media seperti itu. belum terlaksananya efektivitas. Ya, Belum terlaksananya program bersih, Jumat bersih. Itu ya, misal. Belum terlaksananya Jumat bersih di KUA. Itu mungkin bisa terlaksananya karena ada program Jumat bersih. Belum terlaksananya program Jumat Iya. bersih. Nah, ini efektivitas. Efektivitas itu kan untuk mengukur apa tuh? Efisien itu efektivitas. Maksudnya efektivitas di sini apa, Bu? Jadi kan ini memang sosial medianya itu belum efektif ya Pak. Jadi Nah, belum jalan dengan baik seperti itu. rendahnya efek Iya. apa gini? Gimana Pak? Belum optimalnya pemakaian media sosial gitu. Belum optimal. Sebentar ya. Coba bareng-bareng mungkin teman yang lain bisa membantu merumusnya. Karena ini nanti akan jadi core issue yang akan dibawa sampai ke belakang. Belum ter apa Ibu Bapak mungkin ada gagasan? Izin Bapak, mungkin Ya, belum mungkin. maksimalnya efektivitas media sosial mungkin. Mungkin efektivitasnya itu malah justru dibuang aja, dihilangkan supaya nggak mengganggu. Oh Itu yang gitu ya jadi Pak. masalah kan di situ. Eh Penggunaan belum belum terlaksananya atau belum optimalnya pemakaian media sosial. Belum belum optimalnya. optimalnya Belum optimalnya. penggunaan sosial media gitu Pak. Atau Ya, ya. Penggunaan media sosial, belum optimalnya. penggunaan atau Izin saya pemakaian. ganti ya Pak. Ya, coba ya nanti ya. Belum optimalnya eh Pemakaian atau penggunaan? Penggunaan. 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 Apa Penggunaan ya. pengaplikasian Pak? Jangan pakai kata yang membingungkan orang ya. Oke, oke, oke. Jadi kata-kata yang Penggunaan Hah? belum optimalnya penggunaan media Media sosial sosial. kantor urusan agama. Itu itu nanti apa tadi yang dibilang aplikasi media sosial itu apa? Media sosialnya ada Instagram, ada Aha. Facebook, ada Gitu. TikTok gitu Pak. Ya, belum optimalnya penggunaan media sosial pakai di kantor. Pakai di enggak? Pakai nama Pak? Itu yang kan permasalahan itu di kantor KUA Ibu kan. G. Jadi Nah, kalau media gitu ya udah di sosialnya kantor urusan KUA agama. ini itu belum aktif gitu Pak, belum Ya, berjalan kan? dengan Oke, kalau gitu baik belum gitu. optimalnya penggunaan media sosial di kantor urusan Urusan agama. Pakai agama. kata di. Kalau nggak pakai kata di nanti seolah media Oh, sosial jenis media media sosial sosial. kantor urusan agama itu. Oh, Pakai di ya. di. Nah, Jadi ini tuh lebih ke akun sosial medianya KUA gitu Pak, iya KUA betul. sendiri. Iya iya. Jadi di Belum ya Pak. ya belum optimalnya penggunaan media sosial di kantor urusan agama. Nanti kalau di bawah terlihat janggal nanti di bawah lagi ke Oke. atas nggak apa-apa. Oke, terus sekarang yang diambil Kemudian sebagai core issue atau isu utamanya nomor satu, ya oke silakan. Sekarang ke nomor satu Pak. fishbone-nya. Lanjut ke fishbone-nya. Oke, mainnya belum adanya SDM yang paham MSN. digital atau sosial media. Memang nggak ada atau masih beberapa? Eh,
Masih beberapa, Pak. Nah, artinya kalau belum ada kan berarti nggak ada. Oh Kalau iya belum iya. kan berarti sudah ada tapi belum semuanya. Oke. Hmm. Apa? Tadi belum adanya itu tadinya apa? Minimnya SDM yang paham digital atau sosial media gitu. Nggih. Oke, ganti ya. Kalau belum ada kan padahal kan di situ ada anak-anak Belum adanya. milenial yang paham tentang. Nggih. Nah, terus. Di Nah, sekarang kita minimnya. lihat di Nggih, nggih, nanti diganti, Pak. gagasan Ibu apa? Di Belum terlaksananya efektivitas nanti nanti diganti ya. Nggih. Belum optimalnya penggunaan media sosial di KUA. Nggih, Pak. Nah, ini penyebab yang pertama adalah manusia. Kenapa? Karena masih minim SDM yang paham tentang digital sosial atau Nggih. digital atau sosial media. Terus gagasan Ibu apa? Di Jadi kolomnya, di nanti metrik bawah. Bawah, bawah, bawah. jadi nanti mulai ke bawah ya, Pak? Iya, ke bawah. Oke. Nah, oke, sekarang membentuk tim pengelola media sosial. Membentuk Nggih. tim saja. Hanya Bentuk tim bentuk tim. pengelolaan media sosial KUA, Pak. Kalau hanya dibentuk terus nanti bisa nggak mereka yang dia itu nggak paham? Makanya setelah membentuk itu nanti tentukan langkah-langkahnya juga melibatkan seluruh Ya, pegawai itu tadi. melibatkan. Tetapi permasalahannya kan gagasan Ibu kan untuk mengatasi masalah minimnya Nggih. SDM yang paham media sosial. Nggih. Terus apa gagasannya di nomor satu untuk mengatasi man-nya itu, manusianya? Kemudian setelah kita membentuk tim Enggak, sebentar, pengelolaan nomor media satu dulu. sosial, Nomor nggih. satu dulu ini diselesaikan dulu man-nya Oh, itu. nggih. Gagasan Ibu apa? Eh bentuk tim kemudian ini Pak, apa namanya? Diadakan apa ya istilahnya tuh jadwal gitu Pak. Enggak, itu jadwal dibuat tim, dibuat jadwal itu untuk Mm-mm. apa? Kan yang penting itu manusianya dirubah. Nah, untuk merubah manusia itu dengan Hmm, cara apa? dengan cara mengajak, Ya diadakan pelatihan aja tuh, Bu. nggih, mengadakan Selesai kan? pelatihan, Diadakan nggih. pelatihan Oke. penggunaan media sosial. Kan itu dihapus saja, Bu. Itu membentuk tim Oh, itu enggak menyelesaikan masalah. oke. Diadakan pelatihan, nggih Pak. Nah, diadakan, diadakan, Bu. Adakan, bukan adakan, Bu. Diadakan, diadakan, diadakan. Diadakan itu bukan nama tempat, jadi digabung. Diadakan pelatihan penggunaan media sosial, alat-alat atau media sosial, media sosial. Oke, nah nanti langkah-langkahnya pelatihan itu kalau mau dilaksanakan apa saja langkahnya? Ini pertama melibatkan seluruh pegawai untuk ikut serta. Ya, misalnya nomor satu, Nah, pemetaan kompetensi pegawai. Artinya kompetensi dalam hal pemakaian media sosial tadi. pemetaan pegawai. Terus mengadakan pelatihan. Itu aja. Langsung aja berarti ya, Pak. Iya, mengadakan pelatihan Hmm. penggunaan media sosial.
Terus 3 evaluasi atau nanti 3 evaluasi gitu aja. Terus nanti kalau mau ditambah sebelum evaluasi. Oke. Ya C itu evaluasi. Oke, evaluasi. Dan yang kedua itu mewakili apa ini? Evaluasi kita. Ya oke. Terus sekarang menyusun SOP pengelolaan media sosial ini untuk apa ini? Mewakili apa? Mewakili ini Pak, untuk pengelolaan media sosial. Jadi perlu adanya Maksudnya di Fishbone-nya mewakili apa? di Fishbone-nya ini mewakili metode Pak. Metode, oke. Metode ya belum adanya SOP. Oke, sekarang Oke. ke bawah. Menyusun SOP. Oke. Pengelolaan media sosial. Membahas standar waktu. Nah, oke, sudah. Sekarang yang 3 ini mewakili apa? Mengolah dan menyusun materi konten agar lebih terstruktur dan menarik. Ini mewakili material, Pak. Materi. Oke, materi ya. Oke, Mewakili yang keempat. material, Pak. G. Yang keempat. Itu yang keempat itu ini mewakili environment. Oke, dibaca. Menyediakan Menyediakan sarana pendukung untuk efektivitas media sosial KUA. menggunakan dan manajemen media sosial. Menyediakan sarana pendukung untuk efektivitas media sosial. Itu enggak menyentuh dengan lingkungan ya. Bentar, bentar, bentar. Budaya. Ini berarti material, Pak. Maaf. Material atau alat. Ini masuknya berarti di material, Pak, yang nomor 4. Material. Sekarang yang miliunya seperti apa sekarang? Yang berhubungan dengan lingkungan. Membuat evaluasi efektivitas pengelolaan media sosial KUA. Jadi lebih ke ini, Pak, masyarakatnya gitu. Ya, terus? Jadi nanti membuat presentasi, jumlah pengikut, interaksinya bagaimana, seperti itu, Pak. Ya udah, ditulis ya nanti ya. G. Ya, nanti disempurnakan itu. Oke, sekarang bela negaranya seperti apa? Nanti disesuaikan ya, G. lingkungan disesuaikan dengan masyarakatnya. Oke, G, sekarang. Pak. Bela negara, yang pertama, cinta tanah air, indikator nilai bela negaranya itu mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ya udah. Ini sudah Implementasinya, diambil, ini indikator diambil dari yang di modul ya, yang G, di Bapak. PPT ya. Ya G. udah. Ya udah cukup Ibu, saya kira itu. Baik Bapak Ibu, ini waktunya sudah hampir habis, kita hampir waktu asar juga. Silahkan apa yang sudah beberapa teman presentasikan, itu nanti dipakai untuk merevisi ya, perbaiki yang punya Bapak Ibu. Nanti revisi yang sudah Bapak Ibu lakukan diunggah ya, diunggah maksimal nanti malam jam 23
0,589. Oke gitu ya, yang kemarin di drop diganti yang sudah direvisi. Oke, kita masih ada banyak waktu, nanti mungkin coachnya Ibu Bapak saya sampai akhir kegiatan, kita sambil jalan kita bisa diskusikan bareng-bareng. Silakan nanti Bapak Ibu mencari referensi yang lain ya, mungkin punya teman-teman yang dulu pernah jabatan atau latsar, silakan dipelajari. Oke, cukup gitu ya Bapak Ibu sore ini. Bapak, Baik, mari mohon kita akhiri. izin ada pertanyaan sedikit boleh? Ya, silakan. Ya, mohon izin bertanya ya Bapak. Nanti apabila kami semua mengerjakan pada tahap ini belum sempurna itu walaupun nanti kami sudah menguploadnya untuk penilaian, tetapi nanti untuk di akhir proses pembuatan aktualisasi itu kan semuanya masih bisa kita ubah ya Bapak. Iya, jadi Oh, nanti iya. ini semuanya latihan. Sampai nanti nyambung agenda 2, 3, sampai itu nanti baru latihan. Tapi harus diupload ya, karena nanti ada nilainya. Maka sambil jalan itu nanti mungkin di agenda 2 ada masukan, agenda 3 ada masukan, dan sangat mungkin berubah nggak apa-apa. Ya, yang penting Bapak Ibu ngerti prosesnya APKL itu seperti apa. APKL 5 diperas jadi 3, diproses USG, diambil 1, jadi core issue, dimasukkan di Fishbone. Ya, efek atau akibat ini ada penyebabnya 4M, manusia, kemudian metode, kemudian material dan milieu. Kemudian di 4M itu dicarikan solusi pemecahannya, kan gitu ya. Langkah-langkahnya seperti apa. Itu nanti itu bentuk latihannya. Nanti syukur harapan kita apa yang Bapak Ibu pakai latihan ini nanti sampai waktunya disetujui oleh mentor. Sampai waktunya bisa diaktualisasikan, dihabituasikan, dan diseminarkan selesai. Jadi Rami dan Gaweni. Nanti terpaksa harus merubah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang latihannya Bapak Ibu ngerti, ya, ngerti prosesnya, Oke. gitu ya. Dari awal sampai akhirnya itu ngerti step-stepnya, langkah-langkahnya itu ngerti. Oke, gitu ya. Ya. Oke, Bapak. Oke, Baik, nanti terima soal nilai kasih. saya akan berikan nilai yang nilai lulus. Nah, masuk seperti itu dibikinkan lulus nih. Oke gitu ya. Oke, Bapak Ibu, nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Mari kita akhiri sesi sore hari ini dengan baca hamdalah. Bagi yang non-muslim dipersilahkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Ada Gunawan. Pak Sehat Gunawan. selalu Pak. Saya pamit ya. Nggih, Bagi Pak. Pak. Pak Gunawan. Silakan untuk dimanfaatkan ya. Masih ada waktu 4 JP jam untuk di asinkronus untuk import